Jika Anda mengenal steak selalu identik dengan harga yang mahal, mungkin Anda perlu mencicipi sajian yang satu ini. Steak kaki lima. Ya, belakangan memang viral, sajian bertajuk steak murah meriah yang disajikan di warung pinggir jalan. Daging bakar yang dibalut dengan saus barbeque ini memang memiliki tampilan yang sangat menggoda. Tak heran sajian ini menjadi incaran penikmat kuliner. Porsinya tuh dia agak besar dan mengenyangkan. Dan terus aku suka banget sama steak yang ada tepung-tepungnya gitu. Dan yang paling penting, yang paling penting tuh harganya tuh murah dan tidak menguras kantong. Lantas, apakah sajian ini masih bisa dikategorikan menjadi steak? Kami pun mendatangi salah satu warung steak kaki lima yang berlokasi di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Kami bertemu Pak Sarino, sang pemilik sekaligus chef peracik resep steak yang tersohor dengan julukan steak murmer harga anak kosan. Dan rupanya benar, kami pun terkejut ketika melihat daftar harganya. Bahkan satu porsi steaknya ada yang tak sampai Rp20.000. Paling murah 16, paling tinggi 33.000 itu tadi sirloin mushroom. Termasuk yang double ya kadang? Double-nya itu kalau yang beef 30, kalau yang chicken, double chicken 25.000. Semua berarti under di bawah 50.000 Di bawah 50.000. Padahal tadi saya makan juga porsinya tuh jumbo juga, gede juga gitu. Jadi udah cukup worth it lah ya. Iya, 50.000 insya Allah bisa makan berdua lah. Nah. Meski begitu, omset penjualannya tak main-main. Pak Sarino bisa meraup keuntungan sampai jutaan rupiah setiap harinya. Awal mula itu pertama kali alhamdulillah dapat omset 750 dapat itu. Langsung rame ya? Alhamdulillah langsung rame. Pas hari-hari tertentu mungkin malam minggu, malam Senin 3 sekian lah. 3 sekian. Di atas 3 juta. Iya, di atas 3. Oke, itu cuman berjualan dari jam 4 sore sampai setengah 10 kita udah last order. Berbekal 11 tahun pengalaman sebagai chef steak di salah satu restoran, Pak Sarino dan istrinya mencoba peruntungan dengan berjualan menu steak di depan rumahnya. Awalnya Pak Sarino sempat merasa tak percaya diri ketika awal berjualan steak tersebut. Pasalnya dengan harga yang murah, tentu akan sulit menyaingi tampilan steak ala hotel yang mewah dan menggiurkan. Pertama kali juga agak terlintas apa ya laku apa enggak ya. Agak takut ragu-ragu gitu cuman ya bismillah lah, namanya usaha kita. Kalau kita nggak coba, kita nggak nyoba, kita nggak tahu gitu. Ya bismillah aja lah gitu. Alhamdulillah sih berjalan. Namun begitu, Pak Sarino menyebut meski steak buatannya bisa dijual dengan harga relatif murah, tetapi dirinya tetap konsisten menggunakan bahan-bahan dan bumbu terbaik. Sehingga kualitas rasanya pun tetap bisa terjamin. Orang-orang tuh banyak yang nanya gini Pak, sebenarnya tuh resep rahasianya apa sih? Kuncinya punya Bapak ini steak ini bisa dijual murah. Bisa jual murah. Kalau saya ukuran dagingnya sih walaupun ini kan harga bahan-bahan baku kadang naik, kadang turun. Saya tetap stabil pakai kurang lebih ukuran yang tadi itu 90 gram. Kualitas apa itu bumbu-bumbunya ya saya kurangin, tetap biarin untung sedikit, tapi saya insya Allah konsisten dengan harga segitulah. Biar sekarang kan tahu sendiri saingan makanan itu ketat sekali. Yang nggak ada toko pun bisa jualan kan pakai online gitu. Maka saya pegang konsep kaki lima yang mudah-mudahan bisa menjangkau lidah yang menengah ke bawah. Nah itu dia ya. Jadi tapi Pak Sarino ada nggak juga memilih daging sapinya tuh istilahnya yang harganya walaupun sirloin yang agak-agak murah lah biar ngejualnya juga bisa masuk gitu? Enggak sih, kebetulan saya ada langganan di pasar. Ini juga lumayan sih, kurang lebihnya sekilonya 145. Ini termasuk kualitasnya bisa dibilang juga udah lumayan bagus ya? Iya, nggak terlalu low banget ya. Sedangkan untuk mengimbangi antara harga modal dengan harga jualnya, Pak Sarino menggunakan cara khusus saat mengolahnya yang disebutnya dengan teknik meracik. Selain itu, penggunaan tambahan tepung bumbu crispy juga menjadi kuncian porsi steak Pak Sarino menjadi tebal dan tentu mengenyangkan. Saya
saya lihat Bapak kan ini diiris-iris tipis-tipis. Sebenarnya tujuannya kenapa sih Pak kok diiris tipis? Kan kadang kalau beli steak yang agak mahal-mahal tuh gede gitu ya. Dia kan ada pakai ukuran yang kurang lebihnya, ada yang macam-macam sih. Yang 150 gram, ada yang 250 gram. Kita yang pakainya kurang lebihnya 115 gram. 115 itu untuk satu saja? Yang original sirloin. Kalau yang ditepungin beda lagi, kurang lebihnya 90 gram. Oh, lebih di bawahnya lagi? Iya, makanya pakai di geprek-geprek tadi. Itu biar tujuannya biar apa? Biar agak pipih lah gitu. Pipih terus kelihatan lebar juga ya? Biar ditepungin biar crispy. Oke. Melihat fenomena steak kaki lima yang murah meriah, apakah sebenarnya hidangan ini bisa disebut steak? Jika dilihat dari standar steak, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat sajian itu bisa disebut steak. Mulai dari jenis dagingnya, ketebalan atau gramisasi potongan dagingnya, cara memasaknya, sampai penyajiannya. Di restoran atau di hotel tertentu, di kalangan menengah ke bawah juga sudah banyak pedagang-pedagang yang menjual steak. Tapi daging yang digunakan dan tingkat ketebalan daging tersebut jauh lebih tipis atau lebih kecil. Nah, untuk steak sendiri biasanya minimum itu 500 sampai 700 gram untuk tingkat ketebalannya. Jadi dia tidak terlalu tipis. Daging terbaik dan daging termahal itu ada tenderloin, ada sirloin sama rib eye yang biasa dipakai dan dikonsumsi. Dan yang paling membedakan sekali dan harus diperhatikan untuk kategori steak tadi kata Chef Dean itu daging. Daging yang tebel ini tuh bukan tebel dan bukan gede. Ternyata ini tuh standar ya. Sudah standarnya untuk kategori makanan yang dibilang steak atau daging steak. Bahkan ini tuh sebenarnya kecil. 380 gram itu kecil, masih ada yang lebih besar lagi. Sedangkan untuk irisan daging yang dibaluri tepung bumbu kemudian digoreng sebenarnya bukanlah kategori steak, meskipun disajikan dengan siraman saus barbeque ala steak. Namun begitu, Chef Dean menyebut, terlepas dari segala perbedaan tampilan dan rasanya, steak ala kaki lima ini adalah sebuah bentuk kreativitas kuliner yang patut menjadi kebanggaan. Steak tepung itu sah aja, tergantung orang yang meng-create dan seiring perkembangannya waktu. Adalah steak yang dibalut dengan tepung, kemudian digoreng ya. Biasanya ayam ataupun daging yang tingkat tebalnya tipis ya. Yang pada dasarnya steak adalah daging tebal yang diiris dan dibakar. Tapi tergantung sudut pandangnya dari mana. Kalau untuk menengah ke bawah dan melihat harganya lebih murah, biasanya lebih cenderung memilih daging yang dibalut dengan tepung, digoreng, disiram saus, pakai hot plate, dibanding daging tebal, di-grill dengan harga yang lumayan mahal. Meski menjadi salah satu kuliner terpopuler di seluruh dunia, rupanya steak bukanlah makanan baru. Bahkan jenis hidangan menu utama ala makanan barat ini disebutkan sudah berusia lebih dari 500 tahun. Tepatnya sekitar abad 15. Uniknya, saat itu steak pertama kali dibuat bukanlah menggunakan daging rusa yang memang populasinya banyak ditemukan di belahan bumi utara. Hingga akhirnya resep steak terus menyebar ke seluruh penjuru dunia dan dikreasikan dengan aneka daging lainnya seperti sapi, kambing, babi, sampai ikan salmon dan tuna. Sedangkan masyarakat Indonesia baru mengenal makanan bernama steak sekitar abad 18 atau di masa kolonial Belanda. Yang saat itu steak lebih dikenal dengan nama beefsteak. Steak itu berasal dari bahasa Skandinavia, yaitu steak, yang berartikan di kamus besar itu irisan daging tebal yang dibakar. Yang terkenal di wilayah barat adalah potongan daging yang dibakar dan diberi bumbu untuk menambah rasa. Chef Deon pun membenarkan jika steak kemudian dikategorikan sebagai hidangan kelas 1 alias premium. Karena memang cikal bakal terciptanya steak berasal dari kalangan bangsawan Eropa yang sengaja membuat sebuah menu istimewa untuk jamuan makan malam dan acara-acara penting lainnya. Pada saat itu bangsawan atau orang-orang kaya punya beberapa kriteria makanan.
Nah, salah satunya itu adalah steak. Karena tidak semua orang bisa memakan steak dengan kategori daging tertentu. Kualitas baik pada umumnya. Tapi pada dasarnya, zaman dulu steak itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Karena kualitas daging yang nomor satu dan orang-orang biasa tidak mampu untuk membeli daging tersebut.